Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Tentunya berjumpa lagi dengan Cek Popi di program Halo Palembang yang selalu hadir di PAL TV setiap hari pukul 9 sampai dengan pukul 10 secara live. Dan yang pasti pada hari ini di bulan suci Ramadan tentunya di studio PAL TV juga kita tetap kehadiran narasumber kita. Dan tema kita hari ini pemirsa ini musik religi dan budaya gaungkan spirit Ramadan. Nah, ini salah satu pencipta lagu yang ada di kota Palembang sudah menciptakan lagu kurang lebih 15 lagu. Wah, seperti apa lagu-lagunya nanti kita dengarkan mungkin beberapa bait dari 15 lagu tersebut ya pemirsa. Kita langsung saja menyapa narasumber kita hari ini, saudara atau bapak ini ya, kakak aku manggil ya. Kakak Bayi ya. Kakak Wanda Lesmana. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Puasa ya? Puasa tetap semangat. Tetap semangat ya. Jadi pemirsa, Wanda Lesmana ini adalah pencipta dan penyanyi lagu Sumatera Selatan. Nah mungkin pemirsa di rumah kalau dilihat di YouTube itu banyak lagu-lagu khas Palembang yang diciptakan sama Kak Wanda. Ada juga yang anten-anten puasa yang baru rilis Kak ya? Baru nih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol Kak, mungkin bisa sapa dulu pemirsa yang ada di PAL TV yang ada di rumah Kak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kawan-kawan semua pemirsa PAL TV dimanapun berada. Hari ini Kulo bersama Cik Popi berharap sebetulnya kita bersama-sama bisa tetap semangat dalam bulan puasa sambil mendengarkan lagu-lagu Melayu dan lagu-lagu religi Sumatera Selatan. Oke. Nah kakak kalau boleh tahu nih kesibukan sehari-hari selain pastilah setiap hari ini mikir kira-kira lagu apa ke depannya yang aku ciptakan lagi. Nah kegiatan sehari-hari apa ini kak? Iya Cek, kami sebenarnya sehari-hari bertugas sebagai ASN di Kementerian Kebudayaan. Nah, kami di Palembang ada unit namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 di Jalan Lorong Rusa, Demang Lebar Daun ya. Selain juga sebagai ASN dan juga bertugas sehari-hari, ya kami sembari menjalankan hobi itu mencipta dan membuat lagu lah kira-kira gitu. Luar biasa ini. Dan dengar kabar ini lagu yang rilis ini baru 2 hari tayang. Ya. Dengan judul Anten-Anten Puaso. Anten-anten puaso. Nomor-nomor dikit PAL TV lah. Pasnian untuk di bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan nih. Nah kalau boleh tahu juga nih kak, ngapa milih judul dengan Anten-Anten Puaso kak? Iya, sebetulnya tahun lalu kami pernah bikin lagu judulnya Umpa-Umpaan. Nah, temanya ini cocok dengan Hari Raya ya. Nah, dan kebetulan lagu itu disambut baik oleh pendengar. Nah, ada ketinggalan memang ada satu tema yang memang belum kami rilis yaitu tentang tema Ramadan untuk puasa. Nah, kami coba cari sesuatu yang melekat di masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan tentang puasa ini apa kira-kira kata-kata atau diksi dari anten-anten itu dari Cek. Nah, makanya kami bikin lagu tentang anten-anten puasa, yaitu kurang lebih kita cak mano nih semangat ataupun gembiranya kita menyambut bulan puasa kira-kira Cek itu. Terinspirasi dari apa? Kakak bisa nyiptakan lagu anten-anten puasa ini? Yo, anten-anten ini kan kata-kata sehari-hari yang sering kita dengar di Sumatera Selatan. Apa judulnya waktu berbuka puasa? Judulnya menyambut Ramadan misalnya kan? Iya benar. Pertama kalau anten-anten puasa ini lagu ini sebenarnya lebih kepada cak mano kita sih menyiapkan diri untuk masuk di bulan puasa. Wong Palembang ini kan biasanya kalau sebelum bulan puasa dia melaksanakan ruahan dulu Cek. Terus juga ziarah. Nah kalau zaman dulu itu ada anak-anak kecil itu sering pawai obor. Nah, jadi tradisi-tradisi itu kami selipkan di lagu ini dengan harapan pengen masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ini mencoba mengingat kembali makna daripada bulan puasa ini, kegembiraannya dan penuh berkahnya kira-kira itu. Oke, nah untuk nyipta ke lagu anten-anten puasa ini benar-benar dari pemikiran kakak dewe atau ada campur tangan sahabat, kerabat ataupun keluarga? Tambahin kata-kata ini atau memang dari kakak niat fokus untuk aku nyiptain lagu anten-anten puasa gitu? Ya memang kami bikin lagu ini dewean, nyiptakan sendiri, tapi tentu lirik daripada lagu ini karena memang berkaitan dengan bahasa dan budaya di Sumatera Selatan, kami berkonsultasi dengan beberapa tokoh seperti Kak Febri gitu kan, Kak Ari, jadi
apakah bahasa-bahasa yang kami pakai itu benar-benar dipakai dan digunakan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Iya, jadi benar-benar yang bahasa-bahasa pakem Palembangnya itu Yo. ya, yang digunakan ya. Nah, kalau boleh tahu tadi sempat ngobrol nih pemirsa, katanya kurang lebih nyiptakan sudah 15 lagu. Dari tahun berapa nih kakak terinspirasi nyiptakan lagu-lagu Palembang? Ya sebenarnya kami ini baru dari tahun 2023 kami baru membuat sebuah lagu karena mungkin aktivitas kami sebagai seorang ASN itu mungkin melanjutkan hobi kita dulu waktu masih muda lah kira-kira itu. Tapi kami rilis terus juga masuk di platform musik ya seperti platform-platform media yang sudah bisa kita dengarkan. Nah itu sejak 2023. Nah, kami sudah buat kurang lebih ada 2 album dan semuanya tuh album Melayu daerah Sumatera Selatan. Melayu daerah ya. Iya. Oke, wow ini luar biasa pemirsa. Jadi 2023 diawali judul lagu apa ini kakak kalau boleh tahu pertamanya? Lagu yang pertama tuh judulnya Palembang Kembali. Oh, Palembang Kembali. Kalau untuk lagu religi dewek berarti ini sudah lagu yang keberapa kak? Atau perdana ini? Ini kalau sebetulnya kami menganggap ini lagu Melayu yang bertema religi mungkin. Nah ini yang kedua setelah umpa-umpaan. Oke. Jadi umpa-umpaan tuh memang sering juga menjadi tradisi masyarakat Sumatera Selatan atau Palembang pada saat hari raya ya. Itu sanjo sambil nabuh terbangan kira-kira kayak itu kan. Masyarakat Ilir maupun Ulu, begitu juga dengan anten-anten ini yang kedua. Oke, berarti kalau misalnya di ibu kota sana pemirsa di Jakarta ada penyanyi namanya Opi. Wah, kalau Palembang kita punya namanya Kak Wanda. Iya. Luar biasa ya. Baik. Nah, jadi dari tahun 2003 ya sudah kurang lebih 15 lagu. Ngapa milih untuk ngundang ke bahasa Palembang? Ngapa udah milih misalnya kalau kakak asli dari daerah Oku Selatan. Oku Selatan. Nah, ngapa udah makin Oku Selatan baik misalkan? Ya sebetulnya di lagu kami itu karena memang temanya lagu Melayu dan lagu daerah Sumatera Selatan, bukan hanya lagu Palembang yang kami ciptakan, Cek. Kami pernah bikin lagu dengan berbahasa Komering, dengan ada juga kami yang baru sebentar lagi rilis itu ada judulnya Zapin Besanan itu bahasa Pedamaran. Oh, jadi memang kakak ini bikin lagu-lagu tuh bukan cuma Palembang baik. Bukan cuma Palembang baik. Daerah-daerah di Sumsel ini dibuat juga. Lagu Basemah, kira-kira itu. Basemah itu juga kakak yang ciptain? Iya. Oke. Karena kan memang sebetulnya kan kita nih keterbatasan di era sekarang itu kan masyarakat Sumatera Selatan ini kan kurang dengan lagu-lagu Melayu daerah. Iya betul. Apalagi penciptanya, penyanyinya sangat sedikit. Mungkin ada, tapi mungkin tidak banyak ya dibandingkan pencipta-pencipta lagu populer. Nah, kami pengen ini menjadi sebuah referensi musik untuk generasi muda supaya kawan-kawan tuh minimal ada salah satu lagu daerah yang dia bisa dengar lah. Selain misalnya beberapa lagu daerah yang sering kita dengar, kira-kira itu. Oke, jadi aku tuh pernah dengar kak kalau yang Besemah itu kayaknya aku pernah dari daerah mana tuh yang Besemah tuh? Pagar Alam. Pagar Alam. Waktu aku terakhir aku nge-MC di situ ada kayak tari-tarian dan Besemah gitu ya. Oh itu berarti kakak yang ciptain? Ya ada beberapa lagu misalnya kayak Gindu, Nasib Tetahan itu kami ciptakan. Oke, kalau Lahat kak di Demabok makan dinces? Itu apa ada yang ciptakan juga ini kira-kira kalau Lahat? Itu no name itu. Oke, baik. Jadi luar biasa nih pemirsa ini. Jadi Kak Wanda ini bukan cuma menciptakan lagu Palembang baik dengan bahasa Palembang, khas Melayu Palembang, tapi juga berbagai macam daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kita akan bahas lagi seputar lagu-lagu yang diciptakan oleh Kak Wanda Lesmana, tetap dengan tema kita musik religi dan budaya gaungkan spirit Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya di segmen kedua kita masih bersama narasumber kita itu Kak Wanda Lesmana, salah satu pencipta dan penyanyi lagu Sumatera Selatan. Dan tema kita hari ini masih seputar musik religi dan budaya, gaungkan spirit Ramadan. Gimana puasa hari ini pemirsa? Bismillah, mudah-mudahan lancar. Dilindungi Allah, dan jangan lupa tonton semua berita-berita acara-acara di PAL TV, memang punya kita ya. Oke, Kak Wanda, masih semangat ya Wanda? Iyalah. Oh, tetap semangat Tetap ya. semangat. Masya Allah. Bolehlah kita coba Cek Popi nak dengerin suara Kak Wanda dulu nih pemirsa. Kalau tadi aku sudah lihat sekilas video klip dari Kak Wanda, kita nak denger lagu yang spesial saat ini tuh Anten-Anten Puaso. Mungkin rapnya atau apa kakak boleh dengar ke sama pemirsa di rumah? Nyanyi ke dulu, cak 10 bait. Silakan Kak. Ya, puasa datang he, puasa datang he, dengar lagi kita puasa. Anten-anten dulu he, anten-anten dulu he, anten-anten nunggu puasa. Oh, kayak itu. Jadi agak-agak masih kayak ke ABG-ABG juga Kak ya? Iya. Nadanya puasa dulu, hey, ada itu ya? Ya. Oke, luar biasa pemirsa. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini berapa lama Kak proses pembuatan dari lagu Anten-Anten Puaso? Ya, lagu Anten-Anten Puaso ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya kami siapkan. Mulai dari nyusun lirik, nyiapkan aransemennya, musiknya, terus masuk ke rekaman, workshop dulu, proses mastering sama mixing, dan terakhir membuat video klip. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Jadi yang oke, nah ini pemirsa kita lihat video klipnya tuh di layar kita do. Nah,
Masya Allah. Oke, pemirsa, sudah kita saksikan tadi video klip dari Kak Wanda, Anten-Anten Puaso. Luar biasa ini ya. Kalau dilihat video klip ini, kalau kita lah kenal Galak, Kak, aku jadi model kemarin, Kak. Yuk. Boleh lah. Baca baju Cak Gamis itu, jilbab Galak, kita masuk masjid itu kan. Iya. Luar biasa nih pemirsa, ini keren kan kalau ini, karena ada lirik-lirik yang kayak ngarah-ngarah ke Gen Z juga. Betul. Ada kayak tepak-tepak yang ngarah-ngarah gitu. Jadi orang tuh lebih semangat. Semangat. Ya dengar lagu ini. Ini sering gak sih Kak Jul diputer di Pal TV, Kak Jul? Ini kayaknya bagus menunggu anten-anten nunggu buku ini diputer ya. Beda-beda tipis judulnya ya. Iya, mirip-mirip. Oke, nah Kak, kita balik lagi ke perbincangan kita nih Kak. Jadi tantangan Kakak dalam nyipta ke lagu-lagu religi daerah ini apa Kak? Boleh tahu tantangan terbesarnya? Ya tentunya memang ekosistem kita di Sumatera Selatan ini kan memang belum sepenuhnya mendukung terhadap musik-musik daerah di Sumatera Selatan. Bukan cuman dari pemerintah ya, tapi masyarakat juga sih sebetulnya karena gempuran apa sih namanya tuh globalisasi, musik-musik yang dari luar masuk ya, mungkin itulah menjadi tantangan terbesar kita untuk terus-menerus memperkenalkan musik daerah nih ke masyarakat Sumatera Selatan sih sebetulnya. Oke, nah kalau untuk Kakak Dewek nih, ini kan sudah lagu ke-15 berarti ya, nyipta ke lagu khusus lagu Palembang Sumatera Selatan. Itu memang dari Kakak dan rekan-rekan atau ada sponsor juga Kak? Karena kita Palembang ini kan beda dengan yang kayak di ibu kota, mudah nyari sponsor. Kalau kayak tadi kan video klipnya luar biasa tuh bagusnya, kalau menurut Poppy sudah kayak sudah bisa ke go nasional video klip itu kan. Itu kayak mana Kak? Ya kalau hampir semua lagu-lagu yang kami ciptakan ini semuanya budget pribadi. Oh. Tapi memang ada beberapa yang kebetulan didukung oleh pemerintah dalam ini Kementerian Kebudayaan. Tapi hampir semua rata-rata itu budget pribadi. Sekali lagi nih karena memang kita hobi dan kita punya misi untuk ikut sertalah membantu pemerintah untuk memperkenalkan lagu-lagu daerah dan bahasa daerah Sumatera Selatan. Luar biasa, ini memang sudah budget Dewek, berarti Kak Wanda nih wong kayu pemirsa. Amin ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, untuk siapa bae nih yang terlibat dalam produksi lagu yang ini, khususnya lagu yang Anten-Anten Puaso ini? Iya, karena lagu Anten-Anten Puaso ini luar biasa karena memang kami berusaha untuk buat lagu ini tetap Melayunya dapat, ada unsur Arabiknya dapat, tapi juga bisa tetap diterima oleh generasi muda. Nah, kami melibatkan Abi Baliga untuk mastering sama mixing lagu ini di Abi Studio. Tapi sebelum itu juga kami mengajak beberapa tokoh seniman budayawan seperti Kak Febri Alintani, terus juga Kak Ari Panji untuk coba untuk mengecek ulang mulai dari lirik, musik, apakah memang lagu ini masih tidak keluar dari pakem lah masyarakat Sumatera Selatan. Nah, bisa diterima lah kira-kira kami ngajak diskusi. Itu tokoh-tokoh yang terlibat. Oke, jadi memang banyak yang terlibat juga ya. Nah, kalau Cek Pop lihat tadi kan itu bikin pembuatan video klip itu banyak anak-anak, terus juga banyak juga modelnya itu. Itu kalau boleh tahu memang dukungan dari mereka atau kayak mana tuh? Atau kawan-kawan atau keluarga jangan-jangan itu? Ya ini didukung kalau anak-anak itu dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, Kiki Kirana. Jadi beliau memang support sejak dulu lagu Umpa-Umpaan ya. Terus yang lain-lain itu mensupport karena ada kawan begawi itu Cik Poppy. Karena belum ketemu dengan Cik Poppy nih. Kalau ketemu Cik Poppy mungkin Cik Poppy juga jadi, gitu aja. Ikut jadi model juga berarti ya? Iya. Luar biasa lah membantu video klip ini dan ada Irwan Caduk yang merekam lagu ini menjadi luar biasa visualisasinya. Oke, Kak, di antara lagu-lagu yang Kakak ciptakan, 15 lagu berarti kurang lebih. Lagu yang menurut Kakak yang paling Kakak seneng, yang paling Kakak, wah ini lagu-lagu favorit aku nih. Salah sih kok dari 15 itu. Mungkin Kakak ini susah nih mikirnya nih. Tapi aku pengen tahu nih, di antara 15 itu lagu apa sih yang paling Kakak dominan yang seneng ya? Ya lagu yang menurut aku paling seneng karena memang secara musik dan lirik itu yang paling sulit ya. Terus juga untuk dihafalkan dan yang lain tuh judulnya Umpa-Umpaan, Cek. Lagu Umpa-Umpaan ini ya memang karena memang lagunya seperti medley. Nah, temanya sangat Melayu dan sangat jarang kita membuat lagu Melayu dengan tema kebiasaan atau adat istiadat masyarakat di Kota Palembang, terutama Umpa-Umpaan ini berkaitan dengan hari raya ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha pasti kita melaksanakan Umpa-Umpaan.
di lagu itu menjadi lagu yang paling kami senang, kami menciptakannya dengan rasa senang. Yang umpak-umpaan tadi ya. Umpak-umpaan tadi. Nah kalau boleh tahu Kak, itu video klip yang dibikin tadi di daerah mana itu? 34 Ulu, Lorong Firma. 34 Ulu, tapi luar biasa tempatnya, kayak arah kayak ke Malaysia ya kalau kota tadi. Berarti kota kita ini memang kota Cindo, ya Kak? Iya, cantik nih. Cantik nih kota ini. Oke, nah untuk waktu Kakak pembuatan video klip yang lagu Anten-Anten Puaso ini, kayak mana respon masyarakat Kak? Ya syukur dalam penayangan 2 hari ini kan sudah lebih dari 600 pemirsa yang mendengarkan ya. Jadi menurut kami untuk sebagai pembuat musik khususnya di kota Palembang sih sebenarnya itu sudah respon yang luar biasa. Kami kebetulan juga sebagai seorang penyanyi kan platform kita kan digital kan ada tuh didengar dan itu sudah banyak yang melihat bahkan sudah sampai ribuan dalam waktu 2 hari ini. Jadi menurut kami itu luar biasa responnya. Respon yang positifnya bagusnya Kak ya? Bagus. Oke, nah ada nggak rencana Kakak, misalnya Kakak ini kan memang sudah megang banyak lagu-lagu religi Melayu khas kota Palembang, Sumatera Selatan, memperkenalkan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi misalnya kunjungan ke sekolah-sekolah, ini loh lagu khas kita, ini loh lagu daerah Pagar Alam, ini bahasa ini. Ada tidak mungkin kedepannya akan Kakak lakukan itu? Iya, tahun lalu kami sebenarnya kerjasama dengan Yayasan Kawan Lamo untuk menggagas kegiatan tur bersama Go to School, musik daerah Go to School kira-kira itu. Jadi sudah ada di 3 tempat kemarin dibantu oleh kawan-kawan Yayasan Kawan Lamo itu mengundang adik-adik sekolah. Jadi anak-anak SMA yang kami undang seperti SMA Antara, terus juga ada SMA 13 dan yang kebetulan ada di dekat-dekat kafe, tapi kami melaksananya itu di kafe-kafe. Mungkin di program di tahun ini rencana kami bersama dengan musisi ataupun seniman-seniman di Sumatera Selatan untuk langsung ke sekolahnya. Biar sekolahnya biar lebih semarak lagi, bisa biar lebih diperkenalkan lagi musik-musik daerah Sumatera Selatan. Kan betul kayo. Betul, betul. Karena kita juga sekarang ini kan pelajar ini banyak mungkin lupa dengan di mana dia berada, misalnya kan lebih banyak dengar lagu luar kan. Pernah enggak Kakak terpikirkan juga misalkan pengen kerja sama misalnya sama pemerintah bikin lomba pembuatan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan gitu? Iya pernah Cek. Mudah-mudahan lah di tahun depan dan minta ditanggapi juga melalui PAL TV ini juga mungkin lagu-lagu ini bisa didengarkan, bisa juga menjadi inspirasi pemerintah juga untuk bisa kita kolaborasi sama-sama. Kalau di kota kita ini belum sudah pernah belum ya tuh acara-acara lomba? Ada Cek, sebetulnya ada setiap akhir tahun itu biasanya ada lomba cipta lagu daerah. Biasanya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan. Tahun ini belum ya? Tahun ini belum. Mudah-mudahan tahun ini jurinya Kak Wanda nih kayaknya harus, karena banyak nyiptakan lagu-lagu khas Sumatera Selatan. Kita break dulu Kak Wanda. Yang pasti pemirsa jangan kemana-mana, masih punya segmen lagi bersama Kak Wanda Lesmana. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di program Halo Palembang dan tentunya ini adalah segmen terakhir, masih bersama Kak Wanda Lesmana, salah satu pencipta lagu daerah Sumatera Selatan yang sudah mengeluarkan kurang lebih 15 judul lagu ini Kak ya. Tadi sempat ngobrol pas break pemirsa, tadi baru ngomong Kak Wanda, kenapa udah buat lagu Melayu religi plus DJ. Ternyata kata juga ada. Nah itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Kak? 2024. 2024. Terinspirasi dari apa kalau lagu itu? Nah, lagu Payo Cek itu sebenarnya ada cerita tentang masyarakat yang sering misalnya males begawi, terus juga galak berjudi, terus juga tipsani, tipu sana, tipu sini kan. Nah, itu lagunya mengajak masyarakat supaya berhentilah gawe-gawe kayak itu. Oh, jadi ada versi-versi DJ-nya juga, Gen Z-nya juga berarti. Wah, luar biasa nih pemirsa. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kakak, menurut Kakak ini perkembangan lagu, industri lagu di Kota Palembang ini cak mana sekarang? Ya, masyarakat Palembang sebenarnya sudah banyak beberapa generasi muda maupun penyanyi-penyanyi dulu tetap menelurkan karya ya, single-single lagu daerah. Tapi memang
kita memang ekosistem kita di Sumatera Selatan ini memang perlu kerja keras dibandingkan dengan di daerah lain, tempat lain, misalnya di Jawa lah kira-kira itu. Karena memang musik kita ini baru dipakai hanya untuk di tempat-tempat seremoni, misalnya di bandara atau di tempat-tempat acara-acara tertentu ya. Tapi masyarakat pun sendiri itu makan jarang kalau mendengarkan lagu-lagu daerah kan. Mungkin sedikit kita menyentil ada semacam belum sepenuhnya bangga dengan identitas kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan. Nah itu juga menjadi catatan bagi kita sih sebenarnya. Padahal sebenarnya bagus ya anak-anak sekarang kita banyak dengar ke lagu-lagu khas daerah kita. Jadi kalau dulu kan kita dari kecil Kak, dari SD kita nyanyi, coba kau nyanyi lagu daerah ke bila hafal tuh hari ini besok nak tampil di depan kelas. Benar. Nah sekarang ini kayaknya kalau aku perhatikan sudah hilang. Iya. Zaman-zaman yang dulu itu ya. Iya, memang itu memang harus betul-betul ada dorongan dari pemerintah, semacam ada aturan yang memang mewajibkan bukan hanya di tempat-tempat tertentu, baik hotel maupun bandara ataupun tempat transportasi yang lain, tapi juga di sekolah juga digalakkan supaya ada semacam muatan lokal yang memang mengajak anak-anak muda untuk menyanyikan kembali lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan. Oke, 15 lagu yang kakak ciptakan, di mana posisi lagu-lagu itu yang sudah pernah keluar yang jadi masyarakat dengar? Di bandara kah atau di mana Kak? Dia ada di beberapa, sempat di bandara, sempat di LRT, sempat, LRT juga. Terutama karena ini masuk di radio ya, biasa didengar juga di tempat-tempat pembelajaran dan yang lain kira-kira aja itu. Kayaknya harus lebih dilestari lagi Kak ya kalau untuk lagu-lagu khas kita ini Kak ya. Karena sekarang ini kan budaya-budaya daerah kita ini sudah lumayan tergeser. Betul. Jadi anak-anak ini yang dulunya misalkan kita dulu kalau mainnya kan main-main yang tradisional, sekarang sudah main HP. Kalau dulu kita kata Cep tadi lagu-lagu daerah harus dihafal, sekarang lagu-lagu yang Gen Z lah, yang lebih dihafal lagi. Nah kalau kakak Dewe mungkin ke depan itu pengen Cak Mano lah ini. Keinginan kakak supaya misalnya lagu-lagu kita ini lebih dikenal lagi sama anak-anak yang masih remaja ini. Iya, kami secara pribadi sebenarnya Cek percaya bahwasanya karya itu adalah sebuah investasi. Tentu memang lagu maupun ciptaan itu ada waktu dan momentumnya sendiri. Nah, kaget dia ada momennya, siapa tahu di kemudian hari lagu yang kita ciptakan di tahun ini bisa booming di masa yang akan datang kira-kira begitu. Nah terus juga kami berharap masyarakat juga bukan tidak menutup budaya luar, silahkan baik menjadi referensi musik-musik yang lain, tapi ada juga list musik daerah yang bisa dia dengar sebagai referensi dia kenalkan juga kepada anak-anak dia supaya itu juga menjadi pengetahuan khasanah juga, minimal khasanah bahasa untuk anak-anaknya. Betul, jadi bisa mengenal lagi bahasa pagar alam Cak Mano, bahasa linggau, bahasa lahat. Kita nih banyak seni budaya udah ya. Harus lebih dilestarikan lagi di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Kak, rencana kira-kira kapan lagi Kak nak bikin lagu-lagu lagi? Karena ini baru keluar 2 hari yang lalu. Nah, rencana Kakak kira-kira kapan nih? Ada lagu ke-16 dan ke-17? Selanjutnya mungkin di tahun ini akan ada lagu-lagu Melayu tentu. Lagu-lagu yang kami ciptakan dengan tema dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan secepatnya lah kami akan bikin. Dari 2023 kurang lebih 15 lagu. Berarti target kakak tuh pokoknya setiap tahun itu ada inspirasi yang kakak ciptakan. Yo, bikin karya baik, Cek. Bikin karya terus. Bikin karya minimal untuk anak cucung baik, Cek. Ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan. Ini nah kakek kau kemarin sudah bikin banyak lagu. Iya, minimalnya itu baik, Cek. Kalau nak nyambut Ramadan, keluar lagi rilis lagu tentang antin-antin puasa. Apalagi terinspirasi Kak kira-kira? Kalau lagu-lagu pahlawan pernah keluar juga Kak? Belum. Oh belum? Memang khususnya lagu tema budaya dan keseharian, ada istiadat, ritual yang ada di Sumatera Selatan. Nah kakak bikin lagu-lagu daerah-daerah itu, apakah kakak memang mengunjungi daerahnya? Ke daerah tuh misalnya kayak lagu Semah, Pagar Alam. Kakak ke Pagar Alam dulu kah? Atau Cak Mano atau memang sudah bisa? Iya, kebetulan kan kami bertugas di Kementerian Kebudayaan di UPT ya. Kebetulan juga sembari itu kan kami monitoring daerah-daerah lokasi kan. Sembari itu kita memahami juga
adat dan istiadat masyarakat setempat gitu kan, terus juga berkomunikasi dengan masyarakat setempat, itu juga menginspirasi kita membuat karya-karya yang kita ciptakan. Oh, luar biasa ya. Satu lagu kurang lebih 3 bulan berarti diciptakan. Dan itu kalau lagi di saat nyiptakan lagu tuh memang langsung real dapat baik, atau memang harus cari tempat tenang dulu, jangan ganggu jangan ganggu bini, aku tempat tenang dulu, atau kayak mana nih? Biasanya Mungkin bisa jadi referensi kan buat Gen Z gitu. Kayaknya bagus deh nyiptain lagu sekarang gitu kan. Sebenarnya kan setiap pencipta itu kan punya treatment masing-masing dalam membuat sebuah karya ya, bukan cuman musik maksudnya, mungkin lukisan atau juga karya dan yang lain gitu kan. Tapi memang momentum lagu yang kami bikin ini biasanya kami dalam keadaan lagi motoran, Cek. Kalau lagi bawa motor tuh rasanya angin-angin tuh masuk langsung keluar dia tuh. Irama-iramanya itu. Jadi di saat naik motor itu inspirasi keluar. Nadanya tuh masuk dia tuh, Cek, di perasaan itu. Selain ada masuk sampai rumah bergerak. Luar biasa ini. Ada Okan di sini ya. Baik, Kakak, ini sudah di ujung segmen gitu di Halo Palembang hari ini, Kak. Harapan Kakak ke depan untuk terutama lagu-lagu daerah apa untuk dari pemerintah, mudah-mudahan Cak Mano, harapan Kakak khususnya di tahun ini, boleh silakan disampaikan, Kak. Iya, tentunya kami mengajak pemerintah maupun masyarakat setempat terus menggalakkan lagu daerah, lagu Melayu khas dari Sumatera Selatan sebagai identitas diri kita di Sumatera Selatan, dan jangan lupa juga dengerin lagu-lagu karya kami, khususnya yang baru rilis ini, Anten-Anten Puasa. Baik. Dan juga harapan untuk pemerintah kira-kira? Pemerintah mudah-mudahan selanjutnya kita bikin bisa acara yang berkaitan dengan musik daerah, mulai dari kita mungkin mengenalkan kepada anak-anak generasi muda, termasuk juga masyarakat, dan juga jangan lupa ini terus diinformasikan terus, disosialisasikan terus, dan didengarkan terus, bukan cuman untuk di tempat-tempat tertentu, tapi juga di rumah-rumah kita bisa mendengarkan lagu-lagu daerah, bukan cuma lagu kulo, tapi lagu-lagu daerah yang lain yang bisa kita dengarkan, dan itu sebenarnya menjadi khasanah budaya, memperkenalkan sejak dini. Mungkin anak-anaknya bertanya ke Pak, itu Iko itu apa artinya? Ya, nah, Iko itu dari daerah mana? Daerah mana istilah itu? Iko itu kan? Palembang enggak kati Iko kan? Nah, kira-kira Tanah Aro. Nah, Tanah Aro kira-kira itu bisa. Baik. Oke, mudah-mudahan apa yang keinginan Kakak tercapai di tahun ini didengar sama pihak pemerintah. Mudah-mudahan terus dilestarikan lagu-lagu daerah yang ada di Sumatera Selatan. Ya pasti Kak Wanda Lesmana, terima kasih lah hadir di Studio Pal TV. Sukses selalu. Ditunggu album-album selanjutnya, lagu-lagu religi selanjutnya khas kota kita Sumatera Selatan ya. Baik, pemirsa di rumah, ini sudah tak terasa nih Cek Pop ngerewangi pemirsa di program Halo Palembang sudah 1 jam. Jangan lupa tonton selalu Halo Palembang setiap hari cuma di Pal TV, memang punya kita. Cek Pop pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.